2 tambah 2 berapa? 4. Member long shot ada berapa? 4. Judul mixtape ini apa? Foshowville, Foshow Boys Mixtape 2. Barang siapa? Papi J-Prak ya, J-Prak. Mixtape collab lah ya. Kayak gue juga collab. Hari ini gue nggak sendirian guys, review mixtape-nya. Gue bareng Gua tahu pasti banyak yang kecewa kalau video ini tuh bukan video reaction ya. Gue mau ngingetin sekarang aja sih, ini bukan video reaction ya. Jadi kalau kalian nyari reaction, bukan di sini videonya. Dan ya kalau kalian gak mau denger gue yapping review doang, no reaction, gak apa-apa. Keluar dari videonya aja, gue nggak maksa juga. Ini buat yang mau dengerin aja ya. Gue ingetin sekali lagi aja, ini review bukan reaction, oke? Gue tahu nanti pasti masih ada aja yang komen, kok bukan reaksi sih bang, lu dengerin lu ngomong doang. Ya gue udah ngingetin ya, sorry aja nih. Gue udah dengerin full mixtape ini kemarin ya. Di video kali ini gue bakal kasih impression gue ya di setiap lagu. Ya 6 lagu original, sisanya remix 2 itu. Tapi tenang, gue udah dengerin juga. Kalau kalian siap denger gue yapping, langsung saja kita mulai dari lagu pertama. For show, let's go. Ini lagu yang pertama muncul dari mixtape ini ya. Waktu itu MV-nya gue udah bikin reaksinya juga. Dan mulai sejak itu ya, rasa penasaran gue tentang mixtape ini jadi makin tinggi guys. Lagu inilah yang menciptakan ekspektasi tinggi. Karena ini bener-bener gak tau dah, ini kayak cocok banget sih emang. Ini buat dijadiin lagu pertama di mixtape ini bener-bener cocok ya. Siapapun yang menentukan lagu ini sebagai lagu pertama di mixtape ini harus dinaikkan gajinya, menurut gue nih. Dari pendengaran pertama aja gue udah demen guys. Kalian kalau mau tau reactionnya gimana ya, kalian nonton aja reaction MV Foshow yang pernah gue bikin itu. Beatnya gue suka, instrumentalnya ya, terus vibe secara keseluruhan itu gua suka banget sih. Menurut gua Jay Park dapat line pertama itu genius ya. Ini kayak ibarat ya guys, Jay Park sebagai bapak lah ya. Kasih jalur guys, kasih jalur. Dia yang road maker ya, road maker. Kasih minggir semuanya, dengerin gua. Abis pada dengerin Jay Park nih, udah kan udah pada minggir kan, sekarang dengerin anak-anak gua. Jadi kayak presentasi guys. Terus nggak tahu kenapa gua denger lagu ini tuh kayak lagu-lagu Jaksel guys. Maksudnya kayak vibe Jakselnya tuh kerasa gitu di lagu ini. Menurut gua ya, kalau lagu ini dibikin sama orang Indo ya, atau setidaknya orang Indonesia itu, semua orang ya, semua kalangan dengerin Long Shot for Show, gua yakin banget banyak anak-anak otomotif ya, mobil motor, sinematik pakai lagu ini guys. Karena nggak tahu, cocok aja gitu di kuping gua buat dengerin lagu ini sambil ngeliat mobil atau motor gitu, kendaraan lah intinya. Kayak gua ngerasa lagu ini Jaksel banget, if that makes sense. Part yang itu bener-bener unik banget sih di kuping gue ya. Dan gue baru nyadarnya tuh setelah kemarin dengerin lagi gitu. Waktu gue nonton MV-nya gue gak nyadar. Kemarin buat dengerin full mixtape-nya gue, wow, kelewatan gue kemarin. Ujin freezing up the room. Ujin bikin dingin nih katanya, ucap beliau ya, ucap Guz. Tiba-tiba pindah ke Ohyul. Now we heating up the room. Dibikin panas sama Ohyul guys. Mungkin kedengerannya simple ya, cuma gue dengernya kreatif sih. Jadi bikin dingin nih, aduh dingin sama Ujin. Dingin banget coy, auranya coy. Atau Ohyul hot. Heating up the room maksudnya. Di sini vokal Ohyul sama Ujin tuh enak banget coy. Terus entah mengapa gue kayak ngerasain perbedaannya sih. Perbandingan vokal sebenarnya semuanya ya. Cuma di sini yang paling gue ngerasa tuh Ohyul sama Ujin sih. Dibandingkan suara mereka di Shot Colors ataupun di Foshow Boys Mixtape ya. Di sini itu lebih mature kedengarannya. Begitu juga dengan Louis Vuitton ya. Dan semakin mature suaranya, semakin mantap kualitasnya di kuping gua ya.
Tentu saja rap Ryul ya. Gue mau ngingetin aja sih, di semua lagu yang ada di mixtape ini, gue bakal sering mention rapnya Irul guys, karena emang di semua lagu Irul itu nggak ngerti dah gue. Tapi di sini vibe Ryul ini bukan perbandingan ya, ini gue nggak banding-bandingin, tapi sharing point of view aja gitu. Gue dengerin Ryul di sini agak-agak mirip Ian guys, rapper bukan Heart to Heart ya, beda lagi. Tapi bukan berarti gue bilang Ryul nggak original, no, not like that. Pasti kalian seneng lah kalau dengar sesuatu yang mirip sesuatu kan, kayak ih ini mirip ini nih, mirip sesuatu yang kalian suka gitu. Tapi ya udah, itu sebenarnya nggak penting, cuma gue sharing aja. Dan di sini suara Louis Vuitton itu udah puber ya teman-teman, udah dewasa sekali ya. Inilah yang bikin ngikutin grup dari awal, terutama Mangnenya itu masih bocah ya, tuh sampai sekarang. Itu yang bikin seru tuh dengerin perubahan suaranya guys. Walaupun suaranya sekarang lebih berat ya, si Ade, cuma kualitasnya malah skillnya makin naik guys. Part Prancisnya coy, bener-bener Louis Elliot guys, Louis Elliotnya keluar. Dan tentu saja ditutup oleh bokap ya, El Bapak, ditutup dengan sinematik guys. Kayaknya gue nyebut juga deh kemarin di reaction gue waktu gue bikin videonya, gue bilang lagu ini tuh agak sinematik rasanya. Sampai sekarang pun masih begitu pendapat gue. Alright, kita lanjut ke lagu selanjutnya yang kemarin kita bikin MV reactionnya juga, yaitu Yeah Yeah. Nggak tahu kenapa, gue denger intronya, gue ngerasa kayak gue ada di klub bola guys. Bakar semangat banget coy, kayak bayangin lagi. Bisa langsung beat drop. Nanti. Sebenarnya di sini pendapat gue masih sama guys sama kayak waktu gue reaction MV-nya. Karena emang dari pendengar pertama gue udah suka banget kan. Dan sampai sekarang pun juga karena gue udah suka, sekarang pun belum berubah pendapatnya, opininya, pengalamannya, itulah pokoknya. Tapi yang jelas di sini setelah gua mendengarkan lagi ya, chorusnya Ujin tuh makin nempel di otak gua guys. It's just me, yeah yeah. Itu aja sih pendapat gua tentang yeah yeah untuk saat ini ya. Cuma yang jelas gua masih suka gitu. Ya soalnya masih sama gitu pendapat gua. Jadi kita langsung lanjut ke No Hi No Hey. Sorry nih, tetangga gua lagi renovasi nih. Louis for the intro, genius. Di sini instrumentalnya pas gue pertama kali denger ya, gue kira ini lagunya lagu Arab guys. Lagu Arab alien ya. Unik sih, instrumennya tuh unik guys. Terus sama seperti liriknya di Yeah Yeah ya guys. Si Irul, Raul, di sini dia mention game lagi guys, FIFA. Ya walaupun ini bukan gamenya doang sih, pasti ini bahas tuh keseluruhan football. Cuma lagi-lagi ini nunjukin general knowledge-nya Irul guys. Ujin falsetto di situ juga nunjukin skill vokalnya ya. Walaupun sebenarnya juga kita nggak ada yang ngeraguin vokal mereka sih, cuma makin nunjukin aja gitu. I like it bro. Begitu pula dengan Oh Hyul ya, sama dapat part begitu juga. Transisi dari Oh Hyul ke J Park di sini French kiss guys. Awalnya kan chill ya, dibawa tenang dulu ya sama suaranya Oh Hyul nih, kayak di ini dulu ya kan, dibelai-belai. This is weird, I know. Tahu-tahu J Park. Tapi guys di sini justru yang narik perhatian gua itu bukannya long shot ya. Walaupun long shotnya juga enak guys, cuma justru yang narik perhatian gua banget itu J Park guys, terutama di bagian beat drop tadi sama yang di bagian closingnya ya, endingnya. Itu J Park moving like J Cole bro, atau Logic ya, rapper Logic. Pokoknya flow dia mantep ya, liriknya juga berisi ya, energinya juga gacor gitu, pas lah. Ini agak unik sih, cuma waktu gua denger verse sama Ye gue fokusnya ke long shot kan. Terus di lagu No Hi No Hey itu diingetin kalau woi ini tuh mixtape collab, ada J Parknya juga. Diingetin gue sama J Park kalau dia tuh juga bagian dari lagu ini gitu. Bukan cuma lagu ini, malah mixtape ini. Sorry. Alright, kalau gitu kita move ke lanjut. Kita harus lari guys. Bahasa Inggris lari apa? Run. Run it up. Langsung aja. Kalau ada film Fast Furious lagi selanjutnya ya, masukin lagu ini, I Beg bro. Gua pas pertama kali denger lagu ini, gua ngerasa wait. Langsung ada Dominic Toretto guys lewat di otak gua. Kalau nanti di movie selanjutnya Dominic Toretto and the Family ke Korea, please
pas sinematikin Koreanya pakai lagu ini ya, karena cocok banget menurut gua. Secara instrumental juga ini menacing ya, jadi kayak antagonis jahat gitu instrumennya. Gua suka banget ya. Lagu ini tuh mobil guys, gitu. Kenapa vibe mobil? Kalau kalian di sini ada anak balap ya, coba kalian bikin sinematik pakai lagu ini, dijamin cocok. Di lagu ini juga, aduh gua nggak ngerti dah nih si Irul ini. Aduh ampun, gak ngerti gua tau apa ya, gua denger si Irul di sini kayaknya dia rap sambil smirk deh guys. Coba kalian dengerin deh. Ini sambil nyengir gitu. Kenapa gue ngomong gitu? Nunjukin kalau Irul tuh bener-bener mendalami banget guys. Karena liriknya juga lirik sombong ya. Dan gue suka gitu lirik-lirik sombong gitu. Abis si Irul ke Ujin, di sini Ujin flow-nya gue suka banget ya. Gue nagih banget dengerinnya coy. Terus lagi asik-asik dengan beat yang menacing, tahu-tahu siapa tuh? J-Park ya, masuk dengan smooth. Gua suka banget sama lagu yang ada beat switch-nya guys. Kita bikin semangat ya, tau-tau wait, what's going on? Oh, karena beat switch di lagu itu menurut gua bikin pengalamannya tuh jadi seru guys, pengalaman dengerinnya ya. Ada petualangannya lah. Terus kapan ketawa J-Park kalau begitu deh guys. Seru. Ketawa itu jahat gitu guys, kayak film gitu, kayak haha, ngerasa diledekin gua. Itu juga yang jadi alasan kenapa gue suka energinya di lagu ini guys. Menacing lah intinya. Terus di lagu ini tuh juga ada profanitiesnya ya. Ini sebenarnya harus kita udah nggak usah kaget sih sebenarnya kata-kata kasar, tapi jujur itu yang bikin seru gitu guys. Longshot tuh bener-bener kayak udara seger lah di K-pop gitu, yang selama ini main aman gitu kan. Ini bukan berarti salah ya main aman gitu tanpa ada kata-kata kasar, gue nggak bilang gitu, cuma udara segar aja guys kehadiran Longshot ini. Kayak partnya si J-Park gitu ya guys, kayak iklan lewat nih, tapi iklan setan coy. Habis itu balik lagi ke Fosho Boys, sorry begini harusnya. Dibalikin lagi sama si Ade ya, Dwi Ditung. Tuh talking sih. Iye, lu tinggi, iye. Saking dia tinggi, badannya sampai banyak yang ngikutin gaya Louis, tapi dia nggak bisa ngeliat karena saking tingginya si Ade guys. Nggak boleh lihat, nggak kelihatan. Itu literally liriknya begitu guys. Pokoknya bagian Rena itu menurut gua dipegang oleh Louis sih guys, yang paling candunya ya di kuping gua itu Louis Vuitton. Dan tiba-tiba Oh Hyul datang dengan api ya. Datang habis itu closing, bagian closing itu nggak tahu kenapa di Longshot ini closingnya selalu ada sesuatunya gitu. Pecah banget guys. Di sini terutama ditutup oleh Oh Hyul, Louis sama Babe ya. Itu energinya closing kan biasanya chill gitu kan, buat pendinginan. Ini di endingnya malah pemanasan lagi guys. Jadi awal sampai akhir itu full energi. Kita istirahat di tengah doang tuh bagian J-Park aja tadi. Tapi si J-Park ini datang lagi buat manasin suasana guys. Ini pokoknya lagu gacor banget sih. Ini naikin semangat banget ya. Kalau kalian ngantuk di jalan nih, gak usah minum Red Bull, gak usah minum kopi, dengerin ini aja. Ya nggak juga sih, cuma kita lanjut ke lagu selanjutnya, Gukbong. Let's go. Dibuka oleh J-Park ya. Lagi-lagi guys, he leads the way. Buat para anak-anaknya, gue suka banget di sini suara J-Park, Korean hip hop banget. Tapi guys, sumpah ini, aduh, gue pas dengerin lagu ini ya, bagian Ryul dateng, gue mau bilang aja sih, Ryul bangsa. Apa cok? Ngapain dia datang kayak gitu guys? Jago banget aja. Walaupun sebenarnya gue nggak usah kaget ya dengerin Ryul bisa kayak begitu ya. Tetap kaget gimana ya? Ini bingung juga sih gue. Padahal ekspektasi gue sama Ryul udah tinggi, tapi dia malah lebih tinggi lagi dari ekspektasi gue. Jadi gue bingung guys. Ini mungkin glaze, cuma bodo amat. Ryul deserve the glaze bro. Gak ngerti gue sama Ryul sumpah. Oke, I should chill maybe, but still bro. Maksudnya di sini part dia tuh nggak flat guys, jadi ada tingginya, ada turunnya gitu suaranya. Gue bingung, gukbong. Abis dihantam sama Ryul ya, belum selesai di situ guys. Oh Hyul datang ya. Who made this? Gue nggak ngerti lagi. Ini lagu gila sih, lagu gila guys. Gukbong nih ya. Semuanya di sini menyala banget gitu. Pokoknya semua member di sini itu vokalnya main banget sih guys. Naik turunnya tuh ada banget lah gitu. Ujin ya, bagian Ujin South Korea. Awalnya gue denger kayak kocak gitu, jujur aja dengernya kocak. Tapi lama-lama gue lagi diem nih ya, tadi pagi guys, atau South Korea. Ujin mention lagi Wu-Tang ya, kayak lagu dia yang di Training Days. Yang gue maksud naik turunnya itu ini guys.
Setelah gue dengerin selama 2 menit 30 detik kan lah, itu kan Jay Park, Ryul, Oh Hyul, Ujin kan. Semangat gue lagi naik nih, adrenalin gue tinggi nih. Oke, tapi kayak ada yang kurang. Mana ada si Ade, mana Louis Vuitton. Lalu dia datang guys. Dia datang dengan panas coy. Dia datang bawa nuklir guys. Energinya udah tinggi nih, udah kebakar ya adrenalinnya. Gue pikir cukup di situ apinya. Ternyata ditambahin lagi bensin sama Louis Vuitton ya. Udah panas dipanas lagi guys. Jadi bukan cuma itu yang bikin makin kebakar lagi ya guys. Bagian I'm only 16 but I'm dreaming big. Nggak cuma di situ lagi. Tiba-tiba Louis, bocah Korea Perancis, pakai bahasa Spanyol guys. Mi gente. Pokoknya di lagu ini tuh gue bener-bener jorok. Bener-bener bikin kaget guys sama semua orang, sama semua member di sini ya, termasuk Papi gitu. Bentar guys. Walaupun kedengarannya sepele ya, kayak di lagu-lagu lain mungkin sering nyebut bahasa lain gitu. Cuma ya bodo amat. Gue kaget tetep di sini ya. Soalnya kayak out of nowhere tapi nyambung guys. Jadi nggak asal nyebut aja kayak sebut bahasa Perancis, Spanyol lah biar keren. No, it makes sense. Mi gente means my brothers, right? My teman. Setelah Gukbong ada satu lagu yang original lagi, maksudnya original bukan remix ya, yaitu apa? Kita translate pakai bahasa Korea. Moya. Ini paling beda nih, gua akuin di mixtape ini paling beda. Di semua video long shot yang gue lihat ya tentang mixtape ini, gue sering lihat komen yang bilang kalau lagu ini tuh the best di mixtape ini. Kayak bahkan di video reaction gue kemarin banyak yang request dengerin Moya ya, walaupun kayak ngapain gue reaction satu lagu doang di mixtape. Cuma itu nunjukin kalau lagu ini tuh banyak yang suka lah. It's like everyone's favorite. Makanya kemarin pas gue dengerin ekspektasi gue tinggi dan wow. You're right guys. Ini gue ngerasa lagu ini kayak Next to You part 2 nya ini. Jadi gue ngerasa ini Next to You part 2. Next to You part 2. Ya. 2 plus 2 is 4. Quick math. Di sini Ryul datang dengan kece juga. Di sini style Nav ya, kayak Nav. Lagi-lagi bukan bandingin tapi gue cuma ngasih tahu apa yang gue ngerasa aja. Tapi yang gue ngerasa ya guys, lagu ini kalau dibawain sama Tengsi ya atau sama Noval Syahreza, ini lagu bakal rame guys di Indonesia. Kenapa begitu? Karena ini vibe hip hop yang asik guys. Di antara semua lagu yang ada di mixtape ini, gue rasa Moya paling easy listening. Liriknya kan juga intinya gue capek ngobrol sama bocahan mulu, gue perlu cari cewek. Inti liriknya kan begitu kan, ngabers lah gitu. Jadi kayaknya kalau ini dibawain sama musisi Indonesia pasti dipakai sama ngabers guys buat di-upload di story atau TikTok gitu. Di sini juga nunjukin banget kalau emang Ujin tuh suara chorus ya. The chorus king menurut gua kalau di long shot ya. Dan di sini gua ngerasa Jay Park ada vibes Jay Park jadulnya gitu. Nggak jadul juga sih. Jay Park 2018 2020-an dah. Gue dengerin partnya Louis yang pertama tuh kocak sih guys. Talk to me, only bros be texting me. Ya gimana ya? Lu masih kecil Louis. Tentu abang-abang lu doang yang ngechat ya. Just kidding. Bukan cuma Ujin ya, di sini chorusnya juga dibawain sama Oh Hyul, dan Oh Hyul sama Ujin bawain chorusnya dengan bumbu yang berbeda guys. Jadi seru gitu, dengerin tuh seru gitu. Tentu part Oh Hyul di sini killing partnya tuh bagian ini guys. Nagih aja di kuping gua gitu. Kalau gitu kita langsung masuk ke bagian remixnya. Remix yang pertama itu The Purge ya, lagu yang emang originally lagunya Jay Park sama gue lupa sama siapa lagi. Sorry. Tapi kali ini di remix oleh Long Shav Show. Gue udah pernah denger lagu originalnya waktu lagi live di TikTok guys, ada yang request lagunya, dan emang dari awal gue dengerin sampai yang kemarin gue dengerin lagi yang versi remixnya, dari detik pertama ini udah kerasa antagonisnya guys, terutama ketawanya Jay Park lagi-lagi. Sebenarnya gue juga bingung sih guys di sini ngasih pendapatnya gimana ya, soalnya menurut gue semuanya di sini nyala semua coy. Di lagu ini semuanya rata gitu, nggak ada yang dapat spotlight paling tinggi gitu, karena semuanya gini semua rata, nggak ada yang begitu ya. Nggak ada yang begini, jadi semuanya rata begini nih. Di lagu ini semuanya nge-rap ya, bahkan Ujin, Louis, Oh Hyul, mereka rap tapi dengan bumbu masing-masing gitu. Jadi ini lagu
paling rap di mixtape ini. Karena semuanya terlibat ya, maksudnya terlibat dalam bagian rapnya gitu. Jujur gue bingung guys, ini mau ngomong apa lagi. Karena emang intinya kalau kalian pengen beraktivitas berat, dengerin lagu ini aja ya, The Purge. Karena antagonis maxing banget lagunya. Tapi karena gue bingung mau ngomong apa lagi, jadi kita lanjut ke lagu remix terakhir, yaitu Public Enemy Full Show Remix featuring DJ Wegun, Wendy Gunawan. Let's go. Langsung aja gue bilang Jay Park itu raja teriak ya. Bos terakhir teriak di sini, primal scream dia membakar semangat banget. Wah! The way Ryul pass the mic to Louis is so smooth guys, dengerin nih. Been here since I was a jit. Lu masih jit Louis. Once again dan terakhir kalinya untuk di mixtape ini, Ujin Chorus King, lagi-lagi gue ngomong ya, Ujin Chorus King. Siapa ikon chorus di Long Shot for Show? Menurut gue itu Ujin guys. Di sini dia buktiin lagi kalau he's the king bro. Emang di sini Ryul, Louis dan Ujin itu kayak biasa lah ya, rap dengan gacor. Tapi justru yang bikin gue kaget guys itu Ohyul. Dia flownya dapet banget ya, masuk banget di kuping gue gitu. Bervariasi banget naik turunnya, liriknya juga gitu. Jadi ini Ohyul ngagetin gue di lagu ini, jujur. Dan gue bener-bener gak bisa ngebayangin sih kalau lagu ini dibawain atau di remix sama grup lain guys. Ya menurut gue paling kalau selain Long Shot yang bisa remix lagu ini, Red Velvet kali ya, cocok Red Velvet bawain lagu ini guys. Intinya yang gue dapetin dari liriknya itu Jay Park di sini redemption ya, di sini dia kayak penebusan dosa lah gitu. Long Shot di sini upcoming eranya gitu. Walaupun Jay Park itu udah lama ya di industri musik, seperti yang kita tahu dulu pernah di 2PM itu Gen 2 kalau nggak salah, atau Gen 1, Gen 2 kayaknya. Udah lama kan, bahkan sebelum Louis lahir pun Jay Park udah ngemusik ya kan. Tapi menurut gua skill Long Shot itu bisa ngimbangin skillnya Jay Park guys, dan vice versa. Dan gua bener-bener ngerasa kalau K-pop industri butuh CEO kayak Jay Park lagi guys. Kenapa begitu? Karena Jay Park bener-bener nge-support Long Shot banget ya guys, dan bener-bener fasilitasin mereka banget. Mereka mau bikin apa disupport gitu, nggak di, ya mungkin dibatasin tetep ya, cuma nggak kayak yang bener-bener strict banget lah. Long Shot ini kan emang udah jago, tapi sama Jay Park disupport banget lah intinya, jadi nggak dibatasin gitu. Dan lihatlah efeknya guys, fresh air in K-pop, gua suka banget. Jadi Jay Park, papi kamsahamnida ya, kamsamita, terima kasih, we need more people like you. Di mixtape ini juga Long Shot makin berani buat nunjukin skill mereka guys, dari segala aspek ya, dari rap, vokal, lirik, MV juga ya. Kemarin kita lihat di For Show sebenarnya lebih kelihatan di Yeah, tapi itu yang gue maksud dari mereka upgrade dari segala aspek guys. Mixtape ini bener-bener diciptakan untuk Long Shot dan juga Jay Park. Gue nggak bisa bayangin grup lain bawain lagu ini guys, jadi emang ya eksklusif gitu, Long Shot dan Jay Park. Ini unik sih, diskografi mereka dari pre-debut sampai mixtape kedua ini bener-bener never miss guys. Semua lagunya masuk di gua gitu. Apalagi bagi gua yang dulu hip hop head ya, itu bener-bener seneng lah gitu. K-pop ya, bukan K-hip hop. Udah mulai ada yang bisa nge-rap sesuai sama apa yang gua suka gitu. Dan kalau ada satu kalimat yang bisa ngedeskripsiin mixtape ini, sama kayak yang diucapin Jay Park di Run It Up guys, next phase of K-pop. Setelah gua dengerin lagu-lagu di mixtape ini, jujur gua bingung buat nentuin top 3 gua apa guys, karena semuanya gua suka guys. Jujur aja ini semuanya gua suka, tapi gua harus tetap milih karena ya emang biasanya gua begini kan, kalau review album tuh setidaknya ada yang gua suka lah, top 3 gitu. Yang bakal gua sebut ini masih bisa berubah-berubah ya, dan ini gua bakal sebut not in a chronological order, jadi ini nggak berurutan dari yang paling gue suka sama yang paling gue nggak suka, nggak, semuanya gue suka, cuma gue sebutin 3 aja. Yang pertama gue suka Run It Up ya, gue suka banget sama vibe lagunya guys. Dari awal gue ngerasa ini lagu keren guys, lagu mobil dan lagu Fast Furious gitu, gue suka banget sama vibe-nya. Yang kedua ini gue emang udah suka dari awal ya, For Show. One of my favorite hip hop genre ada di lagu ini, yaitu kayaknya melodic trap ya, jadi masih chill, dan juga ada R&B-nya guys. Itu gue suka tuh dua-duanya genrenya. Dan juga di lagu ini tuh bener-bener kerasa chemistry mereka gitu guys, secara grup ya, kayak chemistry vokal, skill mereka tuh dapet banget coy. Dan yang ketiga ini mungkin sebenarnya gue agak bingung ya, ini antara Moya sama Gukbong sih, soalnya Gukbong tuh bikin gue kaget banget jujur. Moya gue suka karena itu paket lengkap,
ya, ada rapnya, ada vokalnya, instrumennya juga, dan ini easy listening gitu. Di antara semua lagu ini paling easy listening di mixtape ini. Nomor 3 ini gue taruh 2 lagu deh guys, Gukbong sama Moya. Tapi kayaknya untuk kedepannya gue bakal lebih sering Moya. Tapi kalau secara lagu, experience-nya tuh lebih seru di Gukbong guys. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini listnya bisa berubah-berubah, jadi nggak usah terlalu dicatat banget lah. Kalau kalian top 3-nya apa di mixtape ini guys? Apakah sama? Dan semoga kalian setuju dengan pendapat gue ya. Kalau misalkan kalian ada pendapat yang lain, boleh sharing aja di comment section. Kita sharing-sharing aja teman-teman ya. Terima kasih buat yang udah denger gue yapping. Ini total video rekamannya nih, kalau di kamera gue ini udah 1 jam ya. Ini baru kali ini gue rekam sampai 1 jam. Terima kasih semuanya ya. Bye-bye.